وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Hino halaman 216. Hinan hertuh berapa sih kurang? Oh 200 hertuh 200 Qala Mu'adz qultu ya Rasulullah anta nya mana? Ukula artinya. Dalam kurung qala Mu'adz qultu ya Rasulullah anta. 200 badit 226. 226. Qala Mu'adz qala Mu'adz qultu ya Rasulullah anta Rasulullahi wa ana Mu'adz fa kaifa li bil khalas wan najati qala qatadini wa in kana fi amalika naqsun ya Mu'adz hafiz ala lisanika minal waqi'ati fi ikhwanika min hamalatil qur'ani wahmil dzunubaka alaika wala tahmilha alaihim wala tuzakki nafsaka wa tazimmahum wala tarfa' nafsaka alaihim wala tudkhil amalad dunya fi amalil akhirah wala tatakabbar fi majlisika likai yahdharan nasu min su'i khulqika wala tunaji rajulan wa indaka akhar wala tata'azzam ala nafsi fananqati'a anka khairatud dunya anka khairatud dunya wal akhirah wala tumazziqin nasa wa tumazziqaka kilabun nari yaumal qiyamati fin nari. Qala Allah Ta'ala wan nasyitati nashta hal tadri ma hunna ya Mu'adz qultu ma hiya bi abi wa anta wa ummi ya Rasulullah qala kilabun finnar tanshutul lahma minal azimi minal azmi ya panjang tak hadisnya nyo le ka hadis ke hadis ke berapa panjang hadis nya ka hadis Rasulullah mandung iaitu mulai langit pertama pu periksa amal langit kedua kelih keempat kelima sampai ketujuh nyo kabeh sampai ketujuh yo wate katruk langit ketujuh wate gedinga le Mu'adz lagi nyan lagu gepegah le Rasulullah putra tu manggekeun dalam le Mu'adz yang ke hadis yang panjangnya putra gekeun putra makna je artinya kata Mu'adz maka sembahku ya Rasulullah getanyang le Mu'adz ba Rasulullah ya Rasulullah engkau Rasul Allah ya Rasulullah drone utusan Allah dan lunnya Mu'adz mana je kiban yang kena pegah lun adalah sira urang ya hana empat sapat menyuta berbandingan drone utusan Allah betapa lepas bagiku dan betapa suci bagiku yang demikian itu. Ya Rasulullah menyolagenyo ketat ke pariksa amal tiap-tiap pintu langit nyan drone Rasulullah menyolog sid Mu'adz sira hamba Allah ya nampak sapat derajat ngan drone menyolagenyo ketat ke pariksa sang nah hanam sidra urang sampai selamat. Hai langit pertama ke pariksa tentang upat, langit kedua ke pariksa tentang bermegah-megah, langit yang kelih ke pariksa tentang takabur, langit keempat ke pariksa tentang ujub, langit kelima keperiksa tentang dengki, langit keenam keperiksa tentang tidak punya kasih sayang sesama makhluk. Amalan cukup le tapi akai cukup buruk dengan manusia. Yang langit ketujuh keperiksa tentang hana ikhlas kepada Allah semata dalam amalnya. Menyulagenyo model keperiksa di setiap pintu langit ya Rasulullah sang hanglah tu. Yang panggil kelima betapa lepas bagiku dan betapa suci bagiku yang demikian. Kiban igleh itu kiban lepas tu menyolagenyo model ya Rasulullah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam gekeun oleh Nabi
Putra kena Nabi ikut olehmu akan daku, tak ikut legata akan lun wahai Mu'ad. Dan jika di dalam amalmu itu kurang sekalipun, walaupun kata amal terdit, sunnah-sunnah lun tapati, syariat yang lun bawa tak ikuti, kebantuman menyo tak ikut lun, yang kenyahau ke dingo, yang ban kepada Rasulullah. Hai Mu'ad, di antaranya pelihara olehmu atas lidahmu daripada menjatuhkan akan kejahatan di dalam saudaramu yang muslim, daripada yang menanggung akan Quran. Hai Mu'ad, ya, tak jaga ligata lisan gata, lidah gata, baik dengan lidah gata tak umbar segala kejahatan yang pernah dilakukan li saudaramu yang menanggung Quran, saudaramu yang seiman denganmu. Mana menanggung Quran, yaitu urang yang berpegang pada Al-Quran, urang beriman. Baik ligata tak pegah keaiban mereka, menjatuhkan kejahatan mereka yang Islam, mereka yang beriman, yakni yang mengamalkan akan hukum yang di dalam Quran. Ini urang beriman maksudnya. Baik ligata tak pegah-pegah kejahatan manusia adum kasabo. Yang kesimpulan di, dan tanggungkan akan dosamu atas dirimu. Dan tanggungkan akan dosamu di atas dirimu. Arti tanggungkan akan dosamu di atas dirimu, ingatlah dosa kita sangat banyak, dosamu itu sangat banyak. Ujungnya apa? Taubat. Ya kan? Di antaranya yang ke baik gata galak tat tak pegah kejahatan gop. Olian ingat gata punya dosa yang banyak, tanggung kedro dosanya, baik anggap hana dosa, dan jangan engkau tanggungkan akan dia atas mereka itu. Jangan engkau tanggungkan akan dosamu di atas mereka itu manusia, tapi dosa itu tanggung kedro. Ingat, kamu yang berdosa, bukan jangan kamu anggap mereka itu yang berdosa, seolah-olah mereka yang mudarat, yang berdosa. Artinya kena buka putra iketanyo dosa kedro tata dro teman tanggung, baik dosa-dosa gop tanggung, berarti kewajiban ngegop kan begelah. Ya kan? Kewajiban ngegop kan begelah, karena baik sampai itanyo oleh tanggung dosa ro, tanggung dosa gop. Karena kita punya dosa orang lain yang mesti kita tanggung. So, apabila ketanyo nak tanggung jawab, dosa perumoh tanyo tanggung, dosa anak tanyo tanggung, dosa masyarakat tanyo tanggung, pakai tanggung dosa masyarakat. Karena tanyo jadi pimpinan dalam masyarakat, hanya tanggung sit. Apabila tanyo jadi pemimpin, ibu maksud li rakyat di masyarakat dalam kampung, tanyo tak biarkan mereka itu hana tak tegah sehingga maksiat merajalela, nyan pakiban, nyan dosa tanggung li tanyo. Jadi fikir ke dosa ro menteng, baik tanggung dosa go sama dengan beglah kewajiban tu. Beglah kewajiban tu terhadap Allah Taala supaya baik tanyo tak tanggung dosa-dosa go. Karena kalau ganyan kan nyogo pegah-pegah lang kita Arab ke bang gekeun matan ji. Tajibu alal ulama'i ta'limul juhalu mimma la budda minhu. Wajib di atas orang yang alim dan juga pemimpin. Hukam ini pemimpin dalam suatu daerah, urang yang kata anggap dia sebagai pemimpin tanyo. Putra wajib pernah urang jahil, mohon tanggung jawab kan. Urang abih bangai dolan nangroi tanyo, tapi cara urang rebah dunia, bah akhirat itu pusaputan. Tapegat urung uronyo yaitu hebat tempat tinggal fisik mentang, mental telah kalah, iman telah kurang, amal hati bubuk lehnya dosa tu. Dosa yang pertama pemimpinian, menasilang keluarga, anak perumoh tak biarkan dalam dosa. Itanyo taat dekat ke Allah, nyen berdosa tesit. Makanya tanggung dosa ro mentang, baik tanggung dosa lain. Artinya tanggung jawab begelah. Nyamban ke belah Nabi. Olehlah putra gekeun lalu Nabi, jangan engkau sucikan akan dirimu dengan mencelakan akan mereka itu. Jangan engkau menganggap bahwa dirimu suci, dirimu bersih, mereka itu berdosa. Artinya lagi semacam sifat takabur lah. Kan? Jangan engkau sucikan, jangan kamu anggap diri kamu itu suci, mereka itu penuh dengan noda-noda dosa. Jangan demikian, anggaplah dirimu juga adalah sangat berdosa. Inti taubatnya, jangan engkau sucikan akan dirimu dengan mencela akan mereka itu. Yang kejit walaupun manusia ibu berdosa tanyo hanjut, tak anggap manusianya karendah, kabruk, kajahat, tidak boleh. Karena hari ini boleh mereka itu yang jahat, tapi esok boleh jadi Allah Taala karena mudah buat Allah untuk nempuh balik. Maka jadi tanyo, watai tanyo uranyo taat kepada Allah Taala. Saudara kita tengah jatuh dalam maksiat, cuma kita harap ba Allah dan kita berdoa semoga mereka itu mendapat hidayah, mendapat taufik.
kan katanya merendahkan, melecehkan, menghinakan, mencelakan mereka karena kejahatan mereka. Seolah-olah katanya kita jamin tamang syurga, sangat so syurga, sang sika bersih tidak tahan. Ya, baik lagi nyan. Nyan tu timah ujub sahabat biji. Timah ujub tentu. Ataupun bahkan si timah takabur dalam hal ibadat. Merasa diri kita lebih banyak ibadah, merasa diri kita lebih banyak taubat. Dan jangan engkau angkat dirimu atas mereka itu. Bunuh. Yang menganggap diri kita bersih, suci dan mencela mereka itu yang berdosa. Dan jangan pula engkau angkat dirimu atas mereka dengan engkau rendahkan akan mereka itu. Wala tatakabbar fi majalisa. Kemudian jangan engkau takabur, angkat, tak anggap diri kita lebih hayu, lebih hebat, lebih manyang, anggap rendah. Ingat aja, walaupun tanya orangnya nak kelebihan, ada saja kekurangan katanya yang buat tempat kurang katanya hina lebih gap. Benar ingat, itu putra yang lebih dari orangnya. Katakanlah katanya lebih orangnya mutu, tanya nama ilmu dia bacut. Itanya ringan tubuh pada pupuk ibadat, bertadepu lempahala kekurangan-kekurangan katanya yang di kekurangan tersebut hidup kelebihan gap. Mana juta ingat sehingga bet terkabur tetap dengan kelebihan yang kana. Ide lekang kali ke begah. Cara pembanding supaya getanya tawaduk tu, tak tergedi getanya nasib si kurang boh kelebihan tu, saboh kekurangan. Igap saboh kelebihan, si kurang boh kekurangan. Cok kekurangan getanya yang sabohnya pembanding dengan kelebihan gop yang saboh. Kan lebih deh gop sit. Kan deh lebih gop sit. Waktu ada pembanding dengan kurang getanya. Baik katanya orangnya si kurang boh kelebihan katanya tak berbanding dengan si kurang boh kekurangan gop. Igap kurang ni si kurang boh lebih saboh sekai. Itanya lebih tu si kurang boh kurang saboh sekai. Cok kekurangan katanya berbanding dengan kelebihan gop. Nya kan santut. Akan santut nya kan kada kurang katanya. Supaya tapoh sifat terkabur tu. Karena rata segi jaknya terkaburnya. Na ilmu kata kabur dengan ilmu. Na tari dekabung tari, na harta beuk dekabung harta, na pengaruh bacuk dalam masyarakat dekabung pengaruh. Pokoknya ada saja jalan-jalan syaitan untuk merusak, meruntuhkan amal-amal katanya. Jika hina maka gekal Nabi, jangan engkau angkat dirimu atas mereka itu dengan engkau rendahkan mereka itu. Jangan mencela, jangan engkau angkat dirimu atas mereka itu dengan engkau rendahkan akan mereka itu. Tanya rendahkan mereka itu katanya peraya petinggi rot. Lagi itu tak puja harta rot. Barang mekat rot tak puja, tak pegah ada barang gop hana got. Hana mana aje. Tapi kiban sik ke masalah nak puja barang rot, tak perendah barang gop. Dan jangan engkau masukkan amal dunia dalam akhirat sama dengan ikhlas. Dan jangan engkau masukkan amal dunia di dalam akhirat. Yakni kiban maknai jangan engkau kasat akan amal akhirat itu karena dunia. Engkau kasat amal akhirat karena dunia. Bersedekah karena pengaruh, salat karena memang pakan orangnya salat berjamaah sabi-sabi karena ada maunya, ada maksudnya. Tak jumat silaturahmi, jumat sapat-sapat dengan manusia untuk berjamaah. Karena memang karena perle, wadahana perle. Yang nyan pikagada itu juga yang gekal memasukkan amalan akhirat di dalam amalan dunia karena dunia. Yang gekal hana ikhlas karena untuk mendapatkan dunia tayu dekat dengan manusia. Dan jangan engkau lihatkan amalmu, dan jangan engkau lihatkan amalmu bedeh amal yang kita kerjakan. Yang intinya apa? Jangan engkau bertakjub, jangan engkau takjub dengan amal bedeh seolah-olah amal kita itu banyak. Amal kitanya kahebat, igop karendah, ataupun hanya mengingat ke gop rendah. Karena mengingat ke gop rendah tanya mulia rat amal nyen tekabur gekeun. Menyatanya hanya membandingkan amal orang lain, cuma merasakan diri kitanya mantang yang hebat dalam amal, merasa bangga dengan amal tersebut, merasa tanya cukup mulia dekat dengan ilmu dan amal, ujub gekeun. Nya becut tahu saganya silangkah menggeser lain karut dalam sifat yang lain. Silangkah lebih dari ujub karut dalam terkabur, silangkah lewat dari terkabur karut dalam ujub. Jangan engkau membesarkan akan dirimu di dalam majlismu sekedudukan katanya, dalam pergaulan katanya, dalam muamalah katanya, dalam hubungan katanya dengan manusia hari-hari katanya. Majlis umum juga pemakna majlis. Ana mesti sabar tempat du, nya majlis kan sabar tempat du. Maknanya sekedudukan katanya lagi mensapat tapi keroro teh mana. Baik teh perkabur tu. Jangan engkau merasa diri besar, diri hebat walaupun memangnya
nah hebatnya gebi bak katanya oleh Allah Taala, tapi jangan merasakan. Bahkan ingatlah kita masih banyak kekurangan-kekurangan, yang di kekurangan itu ada kelebihan orang lain. Mana juga ingat, walaupun gop orangnya kenara butuhkan katanya memang karena ke katanya kenara, tetapi harus ingat kok le segi yang tanya membutuhkan orang lain. Nah, jadi jangan engkau membesarkan akan dirimu di dalam majelismu dalam pergaulanmu, dalam sekedudukanmu, dalam putakan silaturahmimu, kehidupanmu bermasyarakat, bahkan karena supaya takut manusia daripada kejahatan perangaimu. Hati baik katanya perayu draw tu kepada manusia yang lain supaya mangat ia gop dengan kejahatan katanya. Hanya berarti tanya kau zalim ke gop, lagi tak galak bak tagertak gop sehingga gop ye. Hanya jangan ke berah. Supaya ngak ia gop nyum lagi nyum model nya kabrat nyo ngak ia gop dengan kejahatan katanya ngak dikenal lah tanya urung tegas, urung beringas, urung beroakai kejahatan sehingga kan ia gop katanya tapi dengan kejahatan tu nyo lagi nyo model nyo kabrat datat takabur katanya. Dan jangan engkau berbisik-bisik akan seorang padahal ada padamu orang lain daripadamu. Hanya juga termasuk adab dalam bergaul, karena dapat menghinakan dan tidak menghargai orang lain. Tanya tetaduk dah pegah haba anal he tu bet damsah duaro. Pegah je haba lagi biasa. Orang lain sampai tanya deh dinga hanali hanali, terserah je hana pupu yang baik. Tanya berbisik-bisik nya membuat orang lain berprasangka yang bukan-bukan terhadap budaya. Ini kan adab sih dalam bergaul, membuat tersakiti hati orang lain ataupun membuat suudzan gop nyo dosa katanya, walaupun gop kayak terjadi suudzan ke katanya, hai gop pun berdosa, tanya pun berdosa gara-gara katanya berbisik-bisik dengan kawan katanya. Dan jangan engkau tinggikan akan dirimu, tingginya pi besarkan, yaitu takabur siruh sinalau wala tata'azzam, itu menganggap mulia kan. Tinggi hino menyokan tak makna takabur, tak anggap bro mulia, tu maka jenis takabur sian. Ini kecil tanya Nabi ibadat tapi tak anggap tak tanya cukup suci deka. Tak pukul terima hana terima oleh Allah, haim dah bayangkan pi. Orang tak fikir lagi nya sang hana cara untuk utung oleh Allah Taala, hana cara untuk terima hal lepas tu. Maka bertawadhu'lah, menganggaplah rendah supaya diperbaiki amal katanya dan diterima oleh Allah Taala. Dan jangan engkau besarkan akan dirimu atas manusia. Kalau kan wah ketekabu si kau jenis tekabu. Baik tak peraya draw terbak manusia, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Itanya nak hebat te kenarat apa hayrat padahal urusan dunia. Itanya nak hayu te kedehrat apa hayrat walaupun urusan akhirat, tetap tidak boleh. Dan jangan engkau gerak-gerak kemaluan manusia. Cari bukan gerak, cari kemaluan manusia. Berarti jangan engkau upat akan manusia, cari-cari, nyoba cari-cari, tak prik-prik kemaluan, pegat gop male, tu male gop, pokoknya hitanya tak minta kan keaiban gop, kekurangan gop, tak pegah tu. Ini kan nyambut tu untuk menjatuhkan orang lain. Nyo lagi dah pegah-pegah Hawaii, ini teman yang jahatnya. Karena salah sebuah perangu yang jahat, teman yang jahat gepegah tinggalkan teman tersebut, menyona tarempa akhlak ji, wa qala minka ma laysa bika gepegah. Dia mau berkata dengan kamu akan perkara-perkara yang tidak ada sama sekali terhadapmu. Ini pegang kengkon kedai sehingga dia kanjai di babak urang. Kengkon dia pegang. Padahal menang pitang. Jika tak tergedi pun nak tetap tidak boleh sih. Anjir dia pegang. Pulam dia atas hana-hana. Yang gebah ngan lagi nyan geyu hana gebi berteman gebah. Kita bukan membenci orangnya, perangui akhlaknya tak benci supaya dia dapat berubah, tertinggalkan dia. Jadi meninggalkan kawan yang jahat, yang akhlaknya melanggar, yang akhlaknya membuat kerusakan, memutuskan hubungan, membuat kecewa dan sebagainya, nyo adalah bukan memutuskan silaturahmi aja. Kamu putuskan silaturahmi lagi urung hana, lagi urung go uzlah, pada putus silaturahmi untuk memperbaiki diri. Sebab aja putus silaturahmi benci hati dalam hati, benci di keurang. Si urang suntuk merempak ngurungian, tapi yang saya merempak ngurungian sabi hana mangat muka, sabi berpaling muka, nyo kan urung putus silaturahmi. Baik tangga itanya urung hana merempaknya putus silaturahmi kan, karena bermusuh-musuhan itu adalah sifat hati le. Mamnyo kabrat katimu bab sifat anggota zahir. Jadi yang jelas ini jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain.
Ya. Jangan engkau upat akan manusia ju, engkau cari-cari akan kemaluan manusia. Jangan engkau upat akan manusia. Dan jangan engkau aibkan akan dia. Maka mencari akan dikau, maka jangan engkau aib, baik tak apa aib. Engkau baik tak semalai manusianya. Ditanyakan nama malai di situ. Cita fikir le, nyo tak pegah, nyo tak sebarkan berita, malai ji nyo terus buat punyung gi. Ingat juga apakah tanya hantang pernah nak keaiban dum aib ditanya. Rumahnya ke karena mungkin terlalu banyaknya keaiban diri katanya sehingga melapih-lapih tertutupnya keaiban tersebut pada diri katanya. Sehingga hana ada katanya keaiban rawat. Yang dia keaiban gop. Gop saja-saja yang nak betul. Tanya sang-sang seolah-olah sabi betul itu. Sabi beres itu. Sehingga relah gop-gop gara-gara tutup katanya yang salah. Dan jangan engkau aibkan akan dia, maka menyatakan aib manusia, tak cari-cari kesalahan manusia, maka akan mencari akan dikau oleh anjing yang di dalam api neraka pada hari kiamat. Yang bandung-bandung sambungan hadis likeun. Nyampak ke bekas Nabi. Getanya orangnya kan makna cari benar tak peringat pejit sit kan? Kanya makna tak peringat gop. Hati tak rusak gop. Nyan irusak getanya sehingga le anjing yang na di dalam api neraka. Karena waktu terhut dalam nerakanya kenanya ada serigala, ada anjingnya, ada ularnya. Yang tukang perik-perik gedanya dicari-cari, dicabik-cabik tubuh gedanya karena kita suka mencabik-cabik keadaan manusia dalam kehidupan. Hajino tak cabik-cabik gop. Kiba makna tak cabik-cabik gop? Gop yang kaget pamor dalam masyarakat, karena jatuh gedanya, tapo buruk gedanya, tapoh karakter lagi gedanya. Nyan adalah menan nebegah Nabi ya. Maka mencari akan dikau oleh anjing yang di dalam api neraka pada hari kiamat. Firman Allah nya tetap dalam hadis benar. Allah nagakeun yang ke Nabi, wan nasyitati nashta. Adakah tahu engkau ya Muad siapa itu? Wan nasyitati nashta. Pukeuh na tadepu tho nyan wan nasyitati nashta. Yaitu maka kataku apa itu? Demi bapa engkau dan ibu engkau. Lun betul-betul hana ledupu ya Rasulullah. Maka jawab maka sabdanya yaitu anjing di dalam api neraka menggigit akan daging dan tulang. So orang yang mencabik-cabik kehormatan orang lain, maka dia itu akan dicabik-cabik oleh anjing yang ada di dalam api neraka. Nyo adalah juga larangan terhadap getanyo begot hubungannya dengan manusia. Nyo kan karena padik-padik bawah poin kan, nyo jaga bakli Rasulullah bak getanyo. Memang hek tak bak tak perselaman amal tu watai gepeik sabar-sabar pintu langit. Kendati pun demikian tak ikut gata tak ikut lun ke bekas Nabi. Sehingga pada pohon perkara dia ikut kena begah. Jaga lidahmu. Jangan engkau takabur dengan manusia, jangan engkau buka keaiban mereka itu. Lelah pada mati macam saknya. Qultu aku kata, gekenlam le Mu'ad. Bi abi wa anta wa ummi ya Rasulullah. May yutiqu hadhil khisal wa may yanju minha. Qala ya Mu'ad, innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Qala Khalidub nu ma'dana fama ra'aitu ahadan aktsara tilawati lil Qur'anil azimi min Mu'ad bihadzal haditsil azim. Artinya kataku lagi nyan keberah Nabi bak Mu'ad nekeun lam le Mu'ad demi bapakku dan ibuku. Artinya demi bapakku dan ibuku engkau ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah, siapa yang kuasa akan segala perkara ini? Ya Rasulullah, demi bapak lun, demi mak lun, wahai ya Rasulullah. Nyo sang menyo lagi nyo pilih pegah so yang kaik manusia puput rumah lagi nyo. Siapa yang kuasa akan segala perkara ini? Artinya so urang puput lagi nyo dan so urang lepas nyopat. Siapa yang lepas daripada ini so memang yang gelah daripadanya. Baik ke fitnah gob, baik ke kabur ke gob, baik ke upat gob, baik ke jatuhkan kehormatan gob dan sebagainya lah. Nyan hana sang urang yang lagi nyan. Yang pi lumpah hek ya Rasulullah. Gekeun le Nabi maka sabdanya. Gekeun Nabi, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, bahwasanya mudah ia atas seorang yang dimudahkan akan dia oleh Allah Azza wa Jalla. Nyan mudah wahai Mu'ad. Allah Taala mudah untuk memudahkan nyan kepada orang yang kan mudah oleh Allah. Makanya tanya benar harap tentang Allah. Raja ba Allah, mengadu ba Allah. Yang bawa berat tat bak terasakan dengannya maka mudahkan ya Allah. Karena tidak ada cerita kepayahan sedikit pun
apabila di situ telah Allah Ta'ala mudahkan, dan tidak ada kemudahan sedikit pun apabila pada itu Allah Ta'ala beratkan. Ini si kemenan ni yang kerja kok jai but yang ibadah yang berat yang takalan lagi tanya bak tirara urang tapi mudah je kerjakan pakan karena dia itu dimudahkan oleh Allah. Dan cukuplah but yang mudah watai takalan lagi tanya tapi payah dipubut pakan karena dia telah dipayahkan oleh Allah. Yang menansit makanya mengharap pada pintu kemudahan Allah, insya-Allah Allah kemudah. Seberat apapun semuanya dalam pengaturan Allah. Jadi minta harap pada Allah. Nyukunya salah satu daripada bentuk raja juga kepada Allah. Yaitu gekun oleh Rasulullah bahwasanya mudah ia atas orang yang dimudahkan akan dia oleh Allah Azza wa Jalla atasnya. Maka sabdanya gekun lam li Khalid bin Ma'dan, sabdanya Khalid bin Ma'dan itu, maka tiada aku lihat akan seorang yang lebih banyak membaca Quran yang azim daripada Mu'ad, karena ia mendengar hadis ini dan kata yang menan enan sekali bunuh gebegah. Maka sabdanya gekun li Mu'ad li Rasulullah lam fama raaitu ahadan qala Khalid kun berkata weta tak pat lamatan qala Khalidu benu berkata oleh Khalid bin Ma'dan, putra gekun li Khalid bin Ma'dan, yaitu maka tiada aku lihat akan seorang yang lebih banyak membaca Quran yang azim daripada Mu'ad. Luh lagi nyan kepegah li Rasulullah ba Mu'ad, yaitu gekun tek li Khalid bin Ma'dan, hana lungkalan urang yang paling le baca Quran daripada Mu'ad. Ke Mu'adnya gekun orang lain. Haigotnya demi untuk terlepas koknya, demi untuk selamat ke daripada keburukan-keburukan dalam amal. Sehingga salah satu cara yang ditempuh yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Itu salah satunya. Sehingga sangat banyak membaca Al-Quran, hana orang lain yang rempek kecuali itulah Mu'ad. Yang pegahkan Mu'ad, pandai enggak pegah kerau ke? Yaitu Khalid bin Ma'dan. Memang kita kalankan dalam kisah-kisah ulama-ulama awal, salah satu ibadah yang paling banyak mereka kerjakan membaca Al-Quran. Imam Bukhari, perawi hadis yang paling masyhur, paling kuat hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sangat banyak menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Katanya yang ke hanam dan orang pegah pergi ke Quran. Kita kubah bersa tanah puasa hanam tak mak pilih. Le puasanya baru tercok dalam tak baca. Jadi upayakan baiklah menahan. Hai kahana sabi-sabi sigaga watena baik pegah tanya go pegak sibuk sabi-sabi oleh Allah Taala hana, dan baik anggap-anggap pi sibuk sabi-sabi go pegak sibuk oleh Allah Taala hana ruang ibadat enteknya pakri. Tetap na ruang-ruang untuk minta ilmu, ruang untuk ibadat, ruang berbagi waktu untuk keluarga, untuk harkat nyen tetap na go pegak Allah Taala. Lagi urang sakit pegak sabi-sabi hana go pegak nasib sehat. Nasib sakit amana je. Hanya cara ba'dra oleh Allah Ta'ala. Makanya itu waktu sempat bacalah Al-Quran walaupun 2 ayat, untuk sempat heboh ayat, sempat sabuhin, maka bacalah dia. Walaupun hai dah baca le, maka pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan semua, maka jangan kita tinggalkan semua. Kemudian diberikan oleh Imam Syafi'i jadi Mu'ad ke pegah paling le baca Quran yang gekun le Khalid. Karena mendengar akan hadis ini, lagi dengar hadis yang kebuah oleh Rasulullah, salah satu amalan yang diperbanyak oleh Mu'ad itulah membaca Al-Quran. Dan kata Imam Ghazali kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fata'ammal ayyuhar raghibu fil ilmi hadhil khisal wa'lam anna a'zamal asbabi fi rusukhi hadhil khabaithi fil qalbi talabul ilmi li ajlil mubahati wal munaqashati fal ami bi ma'zilin an kathri hadhil khisal wal mutafaqqahu mustahdifun laha wa huwa mu'arradun lil halaki bisababiha fanzur ayya umurika ahamma an tata'allama kaifayatal hadari min hadhil muhlikati wa tastaghila bi islahi qalbika wa imarati akhiratika amil ahammu an takhudha ma'al khaidina
fatatlubu minal ilmi wa ma huwa sababu ziyaratil kibri wariyai wal hasadi wal ujubi hatta tahlika ma'al halikin. Artinya, maka pikirkan dan bicarakan olehmu hai orang yang gemar menuntut ilmu bagi segala perkara ini. Jadi uraian yang kagak berhalikat ini sebagai kesimpulannya, maka coba pikirkan olehmu, maka coba engkau renungkan, engkau bicarakan, engkau bahaskan, engkau periksa, engkau teliti, wahai orang-orang yang gemar dalam menuntut ilmu tentang perkara yang disampaikannya. Tanya penuntut ilmu, maka renungkan, coba perhatikan, yakni segala sifat yang kecelaan ini, sifat tercelanya kekali kita pelajari, kali gebegah helikat mandum, maka coba renungkan, coba perhatikan, coba teliti dan talaah kembali tentang sifat-sifat tersebut, supaya terpelihara gedanya. Dan olehmu bahwa yang sebesar-besar sebab yang membawa kepada tiap segala sifat yang kejahatan ini dalam hati itu, yaitu orang yang menuntut ilmu, seraya-raya gepegah akibat yang membawa getanya kepada punya sifat-sifat tercelanya. Bahkan manusia punya sifat tercela, padahal nyo baik letakkan urang hana minta ilmu, nyo urung minta ilmu, gepegah apa urung minta ilmu, tanya tengah dah minta ilmu, sifat tercelanya mantang nabak tanya sebab je pakan. Nyo gepegah tiap-tiap segala sifat yang kejahatan ini dalam hati, yaitu orang yang menuntut ilmu karena bermegah-megah. Maka je timoh tekabo ke karena ge minta ilmu kok jan untuk dehaya ke, untuk nabahan perdebatan dengan kawan-kawan kok nyan. Pate geduk ngak dapat berdebat, tapi pep gop, tapi rendah kop gop dengan ilmu. Nyan timoh tekabo dengan ilmu nyan. Nya ke jan tujuan berarti menuntut ilmu itu bukan karena Allah, tapi untuk menjadi bahan perdebatan. Untuk menjadi bahan pembicaraan saja, dan karena munakasyah. Apa itu munakasyah? Yakni hendak mencela akan perkataan orang. Awatai pegah muna tayu karena kacara untuk tapu pep, terendahkan, tercela, taji pegah. Hai dengan ilmu katanya tapoh gop. Padahal dengan ilmu katanya berdapat terperbaiki kesalahan yang dikerjakan orang lain. Tapi hari ini bukan. Dengan ilmu katanya kadang-kadang karena ilmu gop agak rendah di bawah katanya bacut, betul yang dipegah, tapi tak pep, tak perulah, tak perusak ada dipegah. Hanya dikno bro, penuntut ilmu bukan karena Allah dia tuntut ilmu, tapi tuntut ilmu karena bermegah-megah. Padahal salah satu niat menuntut ilmu itu adalah untuk menghilangkan kejahilan dalam hati dan untuk dapat dia tahu teh yang betul teh yang salah demi dekat dengan Allah Taala. Nyokan menuntut ilmu untuk cari pamor, untuk hebat. Yang kerja hebat-hebat, dah haya-haya tu. Nyu jangankan Allah Taala, manusia mantang dibenci. Orang-orang yang punya ilmu yang bermegah-megah. Makanya ini cikal bakal akan jadi ulama sok sehingga apabila lagi nyu cara minta ilmu untuk bermegah-megah, makanya jadi ulama sok. Sahabat tidak mau menghilangkan sifatnya, bukan niat yang baik dalam menuntut ilmu. Padahal kon cukup jai, ini cara niat dalam menuntut ilmunya, cara bentuk niat. Jadinya tuntut ilmu karena hendak mencela perkataan orang dan karena hendak berbantah-bantah dengan orang. Yang tak nyotit, hendak berbantah-bantah untuk mendawa-dawa mentang. Maka orang yang awam, maka apa bagi orang yang awam, bagi sangiana hendak berbantah-bantah dengan orang maka orang yang awam maju, yakni orang tiada menuntut ilmu karena yang demikian itu jauh daripada kebaikan, jauh daripada kebanyakan perkara sifat yang kecelaan ini, yakni orang yang tiada menuntut ilmu karena demikian itu jauh daripada kebanyakan perkara sifat yang kecelaan ini. Orang yang tiada menuntut ilmu, orang yang tiada menuntut ilmu karena yang demikian itu jauh daripada kebanyakan perkara sifat yang kecelaan. Fanzur ayya umurika ahamma anta ta'allama kai fayyata ini hadari min hadhil muhlikat. Perhatikan olehmu bahwa sungguh segala perkara-perkara engkau yang tuntut ilmu tiada, yakni orang yang tiada menuntut ilmu karena yang demikian itu jauh daripada
kebanyakan perkara jauh daripada kebanyakan perkara sifat yang kecelaan ini. Dan orang yang baru menuntut ilmu fikah itu yaitu dilontarkan akan dia bagi segala sifat yang kecelaan ini. Tertuntut ilmu kan tujuan untuk membersihkan diri, tertuntut ilmu kan tujuan untuk menghilangkan kejahilan, maka kitanya akan jauh tu daripada yang baik, maka akan dihiasi katanya sifat kecelaan. Maka jika nana begah urung yang kadang-kadang baru ban ketuntut ilmu, nyan urung nyan adalah akan takabur kadang-kadangnya. Takabur gile, merasa dirinya alim. Nah, tahun 2 tahun tak minta ilmu, tahu kampung, ilmu ditanggung rat-rat mantang salah ponyo, salah poji. Ana bereh urungnya, ana bereh urungnya dengan ilmu katanya. Nya padahal tanya belum lengkap ilmu dan kerja berat ana bereh urung lain. Nya menansit tuntut ilmunya berarti kan karena untuk menghilangkan sifat tercela. Nya bahkan akan menambah sifat tercela. Makanya ilmu minta sabi-sabi baru merempa. Dan orang baru menuntut ilmu fikah itu nyo kebegah dalamnya kagak khusus. Orang kadang-kadang dapinyo wate ban-ban ketuntut ilmu fikah yaitu dilontarkan akan dia bagi segala sifat yang kecelaan. Mana dilontarkan akan menempel sifat-sifat tercela padanya. Beramal karena pedih. Ya, yakni orang yang baru menuntut ilmu fikah itu kebanyakan ia bersifat dengan kecelaan yang tersebut di dalam bab yang keempat ini. Jadi tak urung yang tuntut ilmu fikah tok punya sifat kecelaan lagi yang kerja baik fikah tok tapi tak ilmu. Baik carang hukum-hukum menteng. Carang tu pada pegang hukum teng seolah-olah gop yang rendah gop ai tengok pegang. Jadi kan hukum menteng ilmu untuk membersihkan hati je. Dan iaitulah yang mendatangkan bagi binasa dengan sebab segala sifat ini. Nyokunyo sebab binasa manusia dengan segala sifatnya. Maka pilih olehmu apa yang terlebih baik yang engkau cita-cita akan segala perbuatanmu, bahwa engkau menuntut kaifiat memeliharakan daripada yang membinasakan. Maka coba kita perhatikan putra yang lebih hebat yang kita cita-citakan dalam mencari ilmu. Katanya dalam menuntut ilmu supaya mengarah katanya kepada yang baik itu bagaimana? Yaitu tentu saja getanya tuntut ilmu yang dapat memeliharakan getanya daripada bentuk-bentuk kebinasaan yang keberhalikat. Seluruh sifat-sifat elikat menyawate tamita ilmu tanya kan makin get makin relah tu, maka mitalah ilmu-ilmu yang ngenta mita ilmunya makin dekat dengan Allah. Yang tamita ilmunya getanya dapat selamat daripada perkara yang dapat merusakkan diri kita sendiri. Dan bimbang engkau dengan membaikkan akan hatimu, yaitu minta ilmu pelalau, makna bimbang pelalau draw dengan ilmu-ilmu yang dapat membaikkan hati dan membaikkan akan akhiratmu, yaitu ilmu yang dengan ilmu tersebut selamat getanya daripada putakan sifat yang membinasakan. Olehnya tak belajar lam tak minta ilmu yang dapat membaikkan memperbaiki hati. Yang ke ilmu yang lagi tengah tabutnya ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu budi pekerti, nya ke ilmu akhlak. Dan ke ilmu akhlak ke baik depan kitab Jawa, kita akhlak je tabut. Nya kita akhlak tu nya. Akhlak hati katanya. Ilmu akhlaknya dengan tabut itu. Penting tak ilmu akhlak. Kadang-kadang kan sabah watai tabut ilmu fikah, lebah watai pai ilmu akhlak. Dak tauhid lagi yang sit. Sabah watai ilmu fikah, lebah watai ilmu tauhid, lebah watai ilmu akhlak. Yang berseimbang. Ilmu fikah je sabah watai entang. Ya, kerja punya dalam kitab Minhajul Abidin bab mukadimah bab akabah ilmu, geberah oleh Imam Ghazali, urutan pertama minta ilmu tauhid, yang kedua ilmu akhlak, ilmu tasawuf, yang kelima baru ilmu fikah. Lepas dia tahu tauhid, fikah, tasawuf. Fikah urutan kedua. Padahal menurut pandangan Imam Ghazali kan fikah kedua. Ilmu hati, ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Baca tu. Ya, dan membaikkan akan akhiratmu, atau ingat lebih baik engkau cita-cita bahwa engkau masuk serta orang yang masuk di dalam membinasakan akan mereka itu, atau ingat lebih baik engkau cita-cita bahwa engkau masuk serta orang yang masuk di dalam membinasakan akan mereka itu, dan engkau tuntut daripada ilmu yang yaitu sebab bagi menambahi akan kibrun, ria, tekabur, dan ria dan hasud dan ujub, hingga binasalah engkau serta engkau binasa. Binasalah engkau serta engkau binasa bersama orang-orang yang binasa. Menoyan bonyo sengkira getanyo hantatim mita ilmu ya ge yang gebegah ya tu.
Itanyo hantamita ilmu yang dapat taturi teh perkara yang dapat membinasakan ro teh. Hantaturi teh yang dapat membaikkan ro teh. Yang mana? Maka getanyo akan masuk dalam golongan manusia-manusia yang rugi, sehingga getanyo akan menuntut ilmu-ilmu yang wate ta tuntut ilmu semakin mentambah kibron, makin mentambah tekabu, makin mentambah ria, makin mentambah hasud, makin mentambah ujub, sehingga getanyo binasa bersama orang yang binasa. Yang kata titiknya enak macam. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Jadi yang kenyo niat dalam menuntut ilmu kala tuntut ilmu itu untuk memperbaiki diri, tuntut ilmu itu untuk muhasabah diri katanya, untuk memperbaiki, untuk bergegat drawat. Yang kejut menyelam akhlak Jawa, dalam akhlak yang cek-cek pun apa? Ilmu itu dituntut, dicari, ilmu itu dituntut untuk diamalkan, ilmu itu diketahui untuk diamalkan. Ya menan. Kalau sekedar mubahasah mentem, cara tak bak pegat perdebatan ken etnan. Ya, kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ilo tuan si lo kepala sebelah. Jadi long jak wara. Long sutur peng pula peng kursi yang di Bandung. Peng kursi. Yang kedua di rumah long tanda long berarti long guru. Nah, long jak wara kimna. Jadi hang yang di Bandung. God, terima kasih. Nan mentang pengkorupsi. Jadi pakai bandepa ibadat pengharum-harum kumji. Hanya hansa ibadat. Harum bud dan hana fahala. Tapi sah ibadat dapat bud. Teman bud udah yang harum karena ipak dasar dari peng hana god. Kata boh. Nyan iji punya tak kurung ticim nyan roh binatang liarnya iji. Kan manuk yang tak kurung, tapi ticim yang tak kurung kita nyo nya kenendam. Maka ji tanya untuk dana puput ibadah umrah ataupun ibadah haji, segolong bertanya niat ihram untuk umrah atau haji, pu yang menteng mukumat bertanya dengan binatang liar yang payah lepaskan mandum ataupun pegadah milik, juk kegop, sedekah kegop, pulau mana mandum, peglah mandum yan. Kecuali tanya cinta atau pegah irmoh tak buka aja tu bit tamang kerau aja nama masalah. Tapi menyokat terkurung, yang geken tanya geken orang yang menangkap binatang liar geken. Hanya kenendam bendanya tidak boleh. Kaya betul kena walaupun tu tawai dia tak boleh alam set. Ataupun tu laki pulang, tapi yang jelas helai bunuh, patai kata juk gegak lah ibai ke dia. Baik tidak bersyarat itanya hansah syarat sampai jual beli yang tak bersyarat sebahagian ke hansah kan. Lampu belau barang juk dengan syarat barangnya lampu belau kelum lanjut. Lampu belau aju ke masalah tinggal dah pegah lom hai. Ada lom dia hentuk lampu belau lom balik ber. Hanya lanjut tapi ialah akad jual beli tidak boleh. Lupa belau barangnya koron dengan syarat barangnya lupa belau kelung. Tidak boleh. Jadi kesimpulan di apa yang perlu nyaman du milih. Nyamanan. Nya barakaban ji tak perlu dicemnya so drop. Gedrop le urung yang jak umrah pun jak haji pun. Ya. Oh ya betul moho. Jadi apakah budak perlu hilai gedrop yang baru kira lepas hana le milik danyo ataupun jit tajuk juga nyan hana mesti perlu. Sebab yang syarat inan bekna di dalam kekuasaan gedanyo, kekuasaan milik gedanyo. Cok binatangnya sedekah hana le milik tu. Cok sedekah binatangnya tajuk. Cuma lebih ged menyo ikhlas hati tu ke Allah. Buka je cinta oleh ijak terus. Tengah menjadi wala mesti le cinta gedanyo rezeki gedanyo. Mansa punya puluh roh dah wajib hai boleh je. Katrip. Nyamban hana mesti je buta perlu hilai. Asai mantang begadah milik yang gebegah dia. Asai kagadah milik kajut. Cara je sedekah ke gop je. Hibah ke gop, poblau ke gop. Ataupun tak perlu hidrop ke gop. Hana masalah. Kiban? Dah usah tilai teman. Nah diperbolehkan le syarat sekurang-kurang. Ticimnya tak kurung dalam cinta katanya tu janji untuk pu. Tak dengar suara haji untuk keindahan tak kalen lagak haji. Nyan boleh saga haji tapi syarat haji hang ke begat tak jaga makanan ji. Yang begat tapi but nagat han sigat tapi boleh ji diperboleh oleh agama walaupun BO maksud inan karena lagak ai. Han harum
boleh yan ke boleh teman menyo tanya yang lebih hegat si buka cinta juga debit amang bek kurung nyan menyo tanya lebih hegat sogot dicem nyan tak kurung ngan tak pelih lebih hegat pelih teman tegedi pun tak kurung maksud lagi bunuh tanya boleh nah diperbolehkan oleh agama nya ke narat ke kurung gat but ke tanya ke narat tapi hantruk si tingkat haramnya apabila nak maksud walaupun beok manfaat yang tak ambil hanapu betul sih ya dan tu baca Quran no kami lebih baca Quran lebih dah jadi cara tu puang pun arti dia arti kan maksud apa untuk baca lagi apa ya pahala tetapna haji salah sabuh daripada ibadah bacaan ibadah yang berupa bacaan yang tetap mendapatkan pahala walaupun hana khusyuk baca Quran yang tetap mendapat pahala bagi Allah Taala raya pahala ayan baca Quran ditanya arti dikena yang terbaca tapi semua yang dibaca itu semuanya benar tetap pahala haji karena lafai-lafai Al-Quran itu adalah ta'abbud dengan lafai tersebut jadi ibadah mana ta'abbud beda dengan zikir lain hantaban walaupun nak khilaf ilai menyoba Al-Quran yang kelagian walaupun ada pu makna cuma lebih good pada dia baca ada pu maksud pada kata pu maksud tarenungkan taresapi dan pula tak praktekkan dalam kehidupan bagi tanya yang mufhum isi Al-Quran tersebut nyensit jadatan mentindih-tindih pahala nujuk oleh Allah jino yang bukan Al-Quran zikir lain zikir tasbih zikir tahlil ji hana tahu baca hana tahu makna yang dibaca tersebut nyen khilaf pendapat ulama sebahagian pegah nafala sebahagian nafala cuman pahalanya kurang terbanding bagi orang yang baca gedepu makna Kemudian nasib pendapat yang menyatakan juga didapatkan pahala terhadap zikir-zikir yang lain walaupun hana khusyuk. Tapi syarat sabar iaitu berbetul. Menyesalah hana. Karena menyesalah hana truk maksud lagi barang yang dah baca. Karena salah. Nah pahala. Hana tepu arti hana tepu arti yang tingkatan khusyuk masing-masing. Ladom tingkatan khusyuk cuma baru dapat tetap anggotanya, anggota zahir, hatinya hana merawah-rawah pikiran lain, cuma mengingat dia itu sedang menghadap Allah. Bacaan yang dibaca mandum hana itu makna, tapi dijaga bebetul bacaan. Yang karena sekurung-kurung khusyuk kan. Karena yang lebih nibaknya dapat dipahami makna-makna. Karena ji sekurung-kurung khusyuk tetap hati hana mengingat kepada yang selain Allah, walaupun kebacaan juga hana ingat, hana itu. Dan tetap anggota. Yaitu cuma mengingat Allah yang selalu melihat dirinya, Allah yang selalu memperhatikan apa yang dia baca. Ahlian menyogot lom, pudakan menyolom tak ada makna si lebih hegat lom. Tak ada putra yang dah baca, lebih hegat. Jadi meningkat, jangan sabar yang benar khusyuknya. Nah yang sampai kadang-kadang hana geteh sapu-sapu pi. Musuh bibiraya samping hana geteh pi koknya di nang khusyuk ke. Lagi tanya sit, watai tengah taduk, tengah tarenungkan tak tengah gok pegabai samping ada pu. Nah yang kadang-kadang walaupun kita sedang berzikir puyai pegah bandung ada pu. Pukah hana khusyuk sit nyopi tinggal, jadi pitingat. Jadi semuanya itu ada nilai ba Allah Taala, han sia-sia ji. Tetap nilai ba Allah. So ukuran ditna khusyuk kedanya ke Allah, huzur hati ke kan. Ditna huzur hati kepada Allah. Yang kejit baik anggap sia-sia. Yang kejit menyolang kitab tauhid ke bangga pegah. Jangan kamu tinggalkan zikir kamu apabila dalam zikir itu kamu itu belum dapat menghadirkan hati kepada Allah Taala. Karena dengan sebab banyak berzikir walaupun tidak hadir hati kepada Allah Taala, maka Allah Taala akan mengangkatkan daripada tidak hadir hati kepada hadir hati. Tumai tanya orang yang tertinggalkan Allah tak meratib pihak nak khusyuk dah baca Quran pihak ada makna kakek baik dah pubut. Salah. Pubut laju dengan but tersebut harapan tanya kepada Allah Taala semoga lebih hadir hati, huzur hati, khusyuk. Yang kebenar. Hati tanya kadang-kadang hanglih macam cara. Hati hanglih-hanglih ya. Nyan ke nyan sifat dulu adalah hati tanya. Watai tanya truk sifat-sifatnya hana mau menghilangkan sifatnya. Ibadat sabina tapi watai truk sifatnya hana tim berada. Sifat iri, sifat dengki, watai truk dengki ke gop. Hana sigaga tak lapor ba Allah, ya Allah nyu atilum yang cukup kuto ya Allah.
perasaan pikiran lun yang cukup buruk ke manusia, ke saudara lun, merasa lun hana senang nikmat yang dirempa, maka ne pinah ya Allah, ne kerut ya Allah, ne kerok ya Allah tipenya. Tengok hana mau melapor ba Allah. Sehingga terbawa tak sampai-sampai. Padahal ibadat tetap nak zikir le katanya menggap. Sebiang sunat le katanya menggap. Watai bengeh digegap kalau dia mau bengeh. Menang kita kena kait. Hanya sifat kebinatangannya yang timbul di bang. Masalah wakaf. Ya. Yang disyaratkan waktu wakafnya digelafai. Itu tentu lun wakaf untuk kita tahu. Nah disyarat dulu. Pun dah gesyaratkan lafai bak wakaf supaya ngasah wakaf gesyarat. Tapi hana mesti lafai wakaf. Iji dalam tanya mau wakaf, nyolah kitab fiqh, kita Arab naga begah. Syarat di berlafai. Dia takkan lung wakaf 10 meter tanah ke dayah Tengku. Walaupun hana gekun lun terima sah asai mantang bek gekun han lung tuang. Hai tapi kan hana urang gantung dia laki dah mana. Asai bek gekun bek jade. Ha mana? Asai mantang nak kun boleh. Lafai wakafnya langsung jid ke wakaf kata boh. Yang kedua, boleh juga tidak dilafai dengan lafai wakaf. Sedekah tapi syarat. Nyopat 10 meter tanahnya lung sedekah ke dayah Tengku dah kitanya. Nyala mati itu meniat sebagai wakaf, maka jadi wakaf. Yang kejut menyobarang yang takun lafai dengan sedekah, nyan supaya dia itu jadi wakaf, nyo benar niat wakaf. Syarat putakeun kabul hana disyaratkan. Jadi kesimpulan supaya jadi wakaf disyaratkan benar lafai. Lebih get ti lafai wakaf. Hana takun lafai wakaf benar takun lafai sedekah dan tapi ati tanya benar niat untuk wakaf, maka tetap jadi wakaf. Ya sit. Di Tengkunya benar juga. Beknya kun wakaf, ni hibah mata. Karena yang beliau punya ikut. Kadang-kadang tinggal beliau itu jika tak beliau yang ikutnya tak kena hukum. Jadi hang lebih kelap lapai wakaf. Ke lafai hibah. Hibah mata. Nya monyo tanya pun setuju hibah jadi hibah bukan wakaf. Berarti angka ngajak ke pinah tujuan. Hanjak pinah, nya monyo wakaf hanjak pinah. Jadi jeno gu hibah. Berarti jadi hibah yan. Karena sareh monyo ka sareh hanjak ada takwil iji. Sebab memang karena katakan hibah jadi hibah milik goknya yang je ke pulau ke tukar lain boleh. Jadi tapi kan dia wakaf yan. Jadi hai tanya tak kena hibah tanik wakaf, pada je ke wakaf karena lafai kasare hibai. Kecuali sedekah umum. Sedekah itu ada kala hibah wa ke sedekah, wakaf wa ke sedekah, hadiah wa ke sedekah sih. Walaupun beda-beda maksud. Karena kebaikan-kebaikan barang yang tajuk gegop ada namanya wakaf, ada namanya hibah, ada namanya sedekah, ada namanya hadiah. Menyo hadiah yaitu maksud daripada hinan memberi suatu penghargaan kepada orang lain. Karena prestasi yang dirempak itanya tabuhyum gekeun dengan hadiah. Hibah semata-mata karena sayang kejih sagai. Tajuk tu sesuatu yang gekeun dengan tu hibah. Wakaf jadi maksud berkekal sehingga lagi aturan-aturan wakaf ju mengharap pahala akhirat. Ataupun sedekah hana maksud sapu kecuali hanya sebagai mengharapkan pahala sagai dari Allah. Kan karena kasih sayang kejih pokok jijo untuk mendapatkan pahala. Kalau hibahnya untuk daya. Nya. Jut kan. Oh gibah untuk daya berarti milik daya. Nya gibah goknya milik goknya, gibah untuk daya milik daya. Ada daya. Cuma ulung yang hibahnya agak belum kuat sebab yang kedua punya wakafnya kan mengalirkan tadi pahalanya. Cuma punya hibah nak. Punya hibah haji pahala saboh kata tajuknya lagi nanyan ju sagai, lagi sedekah biasa saban ge wakaf. Sehingga haji watai singa putakeun singa sewaktu-waktu kan jik gecok barang tersebut ge publeu. Jik gecok barang tersebut ge tukar. Kakek gadah ata ge tanyo awai sebab memang kan wakaf. Gadah hana mengalir sabe lagi model wakaf. Maka ji hurung kadang-kadang lebih condong orangnya ke wakaf. Hanya ke menyopun ke wakaf orangnya itu punyan pi hanjak ge tukar singa. Nyampi kan memasalah sit. Kaki tanya mana ju memang lagi yang kebutuhan untuk orangnya mampu tak hibah juga deh untuk daya. Sehingga mampu tak wakaf, kagak tak wakaf jadi kedua-duanya. Merupa tu mai tanya orangnya, tanya wakaf ailik. Perleti wakaf. Baiknya perlepi hibah. Wakaf macam pindah orang lain bunyi wang makan dor. Yang bunyi dia hibah wakaf. Hanjili karena kagadah milik ngehibah pun
ngahibah pun kagadah milik wata gadah milik itanya hanjit tanit wakaf bak milik orang lain kan milik hidroli sebab wakaf mesti lantai itu jing mati itu waktu kemudian kau bina kata orang itu bang ya jadi memang hanjit pakai le geganto sesuatu yang berharga geblo barang lain barang kapujit untuk ada barang untuk dipakai bak melasah ataupun bak masjid tersebut jid apabila hajat pakai li maksud kan jid tukar tapi yang ada wakaf harga pun hajat publa cok ya jok lain hajat payah beliau sesuatu yang menjadi bahagian juzuk daripada bangunan ya benar kah ya ya betul oh kata kamati hogba jelah Allah Taala jih na mati ji sujih la ke langit hanggebi iji hidup kuburan ni mentah sebeh ke urung kam meninggalnya kiban malaikat ya sama mendua lagi hinanan ada kala kiban yang ke hana bet bayang time si karin nyu kai jak jin ji bak danyo kahi lo murung kontrol kahi ji hana yang berpandai nya kan jin pagi yang jahat yang hana buat sapu serai perupa menyusi karin ni ji memang iji rupa ke tanyo jubak si karin ji hana temunggu lagi tak uronyo katruk kai tamang la urungnya tamang la urung ji hana biasa ji nya ke jin jahat lain sebab jai tak taat jin lainnya jadi kadang sajan tanya si jamun sajan tanya kadang jamun kelakuan tanya habis teru ji kerja udah meninggal tanya pergi dia tanya ji ijak tu bab pantunya biasa duduk dan meninggal pak kageduk belum tahu urung ji hana je pokok ji roh itu tidak ada gentayangan tidak ada istilah roh itu gentayangan roh kagak pertempatkan oleh Allah Taala cuma sagai jin-jinnya gentayangannya jin pagi kan badakeun jin iseng ke na temunggunya jin iseng kan ana bulain kajian wallahu a'lam bissawab sallallahu ala